Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi ilmu nahu dasar, dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu bab mubtada dan khabar. Di bab sebelumnya sudah dipelajari bab fa'il dan bab naibul fa'il. Sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il, maka kalimat tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah. Sedangkan kalimat yang diawali oleh isim, maka kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Al-mubtada huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlah. Mubtada adalah isim marfu' yang terletak di awal kalimat. Jadi sebuah kalimat ketika diawali oleh isim, maka kata tersebut atau isim tersebut disebut dengan mubtada. Dan mubtada diiringi dengan khabar. Apa itu khabar? Huwa ma yukmilu ma'nal mubtada, yaitu kata yang menjadi penyempurna makna mubtada, arti dari mubtada. Maksudnya, mubtada ini tidak sempurna artinya kalau tidak ada khobar. Jadi antara mubtada dan khobar ini merupakan dua kata yang harus ada atau wajib ada. Jadi kalau ada mubtada, maka harus ada khobar. Seperti dalam jumlah fi'liyah, ketika ada fi'il, maka wajib ada fa'ilnya. Contoh mubtada dan khobar adalah al-baitu jamilun. Rumah itu bagus, indah. Kalau di i'rab, al-baitu mubtada'un marfu'un bid-dhammah li'annahu ismul mufrad. Kata al-baitu disebut dengan mubtada' marfu'un bid-dhammah, dirofa dengan dhammah. Artinya tanda rofa'nya adalah harokat dhammah. Kenapa tanda rofa'nya dhammah? Li'annahul ismul mufrad. Karena kata al-baitu itu merupakan isim mufrad. Kemudian jadidun, khabarun marfu'un bid-dhammah li'annahu ismul mufrad. Khabar jadidun yaitu khabar dirofa dengan dhammah. Artinya tanda rofa'nya adalah dhammah karena isim mufrad. Nah, yang menjadi catatan dalam bab mubtada dan khabar ini harus diperhatikan. Yang pertama, mubtada harus atau biasanya isim ma'rifah. Artinya, maka kata al-baitu ma'rifahnya adalah dengan adanya alif dan lam. Kemudian khobar isim nakirah. Ya, jadi mubtada ma'rifah sementara khobar nakirah. Kemudian yang kedua, khobar harus mengikuti mubtada dalam hal bilangan. Artinya kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Dan seterusnya. Contoh yang kedua adalah asy-syajaratani 'aliyatani. Dua buah pohon itu tinggi. Jika di i'rab asy-syajaratani
mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu al-musanna. Kata syajaratani adalah sebagai mubtada, marfu'un bil alif, dirofa dengan alif. Artinya tanda rofa'nya adalah huruf alif. Syajaratani. Kenapa alif sebagai tanda rofa? Karena kata syajaratani ini merupakan isim musanna. Artinya dua buah pohon. Kemudian aliyatani. Khabarun marfu'un bil alif li'annahu al-musanna. Kata aliyatani ini sebagai khabar marfu'un bil alif, dirofa dengan alif karena kata aliyatani juga bentuknya sebagai isim musanna. Kemudian mubtada terbagi dua. Yang pertama adalah zohir. Sudah kita bahas tadi. Jadi dua contoh sebelumnya, al-baitu jamilun atau asy-syajaratani aliyatani, maka kedua kata tersebut masuk dalam kategori zohir. Karena jelas al-baitu sudah sangat jelas, kemudian syajaratani juga seperti itu. Maka ini disebut dengan zahir. Kemudian yang kedua adalah mudmar atau pengganti. Misalnya, huwa talibun. Dia adalah seorang siswa. Jika di i'rab, huwa domirun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Kata huwa adalah domir mabniyun 'alal fathi yang mabni atas harokat fathah. Huwa ya artinya kata huwa harokatnya selalu fathah, tidak pernah berubah menjadi hu ataupun huwi. Jadi mabni 'alal fathah. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Pada tempat rofa, artinya posisinya pada posisi rofa. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Artinya meskipun mubtada ini isim marfu' dan tanda rofa itu dhamma, waw, alif ataupun nun, akan tetapi karena kata huwa ini sebagai domir mabni, maka harokatnya tidak bisa kita rubah. Seperti kemudian kata yang kedua, talibun. Khabarun marfu'un bid dhamma. Yaitu sebagai khabar dirofa dengan dhamma, artinya tanda rofa'nya adalah dhamma, li'annahu ismul mufrad. Karena kata talibun adalah sebagai isim mufrad. Kemudian khobar terbagi tiga. Kalau dalam buku matan Ajurumiyah itu disebutkan terbagi dua. Yang pertama adalah mufrad. Mufrad contohnya sudah kita bahas sebelumnya, artinya contoh yang sudah kita bahas tadi merupakan contoh khobar mufrad. Kemudian yang kedua adalah khobar jumlah, yaitu khobar dalam bentuk jumlah ataupun kalimat. Dan jumlah ini terbagi dua. Pertama jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah. Misalnya dalam jumlah fi'liyah, al-bintu tanamu. Anak perempuan itu sedang tidur. Jika kita i'rab, al-bintu mubtada'un marfu'un bid-dhammah li'annahu ismul mufrad. Kata al-bintu karena terletak di awal, maka i'rabnya adalah sebagai mubtada.
marfu'un bid-dhammah, ya, dirofa dengan harokat dhammah karena kata al-bintu merupakan isim mufrad. Kemudian kata yang kedua, tanamu, fi'lun mudhari'. Kata tanamu ini adalah fi'il mudhari'. Wal fa'ilu, sedangkan fa'ilnya domirun mustatirun. Domir, kata ganti yang tersembunyi, takdiruhu hiya ya'udu ila al-bint. Jadi takdirnya adalah hiya, kembali kepada kata al-bintu, anak perempuan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dan jumlah dari fi'il dan fa'il yaitu tanamu pada posisi rafa sebagai khabar mubtada. Jadi kata al-bintu mubtada, sementara khobarnya adalah khobar jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga yaitu syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah ini, syibhu itu artinya menyerupai jumlah. Ya, terdiri dari dua kata. Nah, syibhul jumlah ini juga terbagi dua. Yang pertama, jar dan majrur, dan yang kedua adalah zorof dan mudhofun ilaih. Nah, itu disebut dengan syibhul jumlah. Misalnya, al-akifuna fil masjid. Al-akifuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kata al-akifuna karena terletak di awal, posisinya i'rabnya adalah sebagai mubtada. Dirofa dengan waw, artinya tanda rofa'nya adalah waw, al-akifuna. Ya, jadi huruf waw sebelum huruf nun. Kenapa waw tanda rofa'nya? Li'annahu jam'ul muzakkar salim. Karena kata al-akifuna merupakan jamak muzakkar salim. Kemudian kata fi. Fi ini adalah huruf, tepatnya huruf jar. Ya. Kemudian al-masjidi. Al-masjidi ini majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi setiap kata yang terletak setelah huruf jar, maka i'rabnya adalah sebagai isim majrur. Tanda jarnya adalah kasrah karena isim mufrad. Wal jumlatu minal jarri wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dan jumlah dan kalimat dari jar dan majrur yaitu fil masjid fi mahalli raf'in khabarul mubtada, pada posisi rafa sebagai khabar mubtada. Jadi khabar dari kata al-aqifuna adalah fil masjid. Al-aqifuna mubtada, fil masjid adalah khabar. Dan ini disebut dengan khobar syibhul jumlah. Nah, mungkin ini pembahasan singkat, pembahasan dasar pada bab mubtada dan khobar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.